Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Fiandoko dari kelas BKT 2A dengan NIM 230442151. Hari ini saya akan mereview buku mengenai Islam, pluralisme, dan toleransi keagamaan. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan dulu identitas dari buku ini. Yang pertama-tama untuk judulnya yaitu mengenai Islam, pluralisme, dan toleransi keagamaan. Nah, di buku ini ditulis oleh Muhammad Fatih Usman yang ada di atas, dan untuk penerbitnya adalah Demokrasi Project. Nah, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1996 dengan tebal sebanyak 276 halaman. Nah, untuk buku ini kita akan langsung masuk ke isinya. Jadi untuk penjelasan isinya, buku ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena seperti yang ada di judul, buku ini menceritakan tentang bagaimana sudut pandang Islam terkait dengan pluralisme dan juga terkait dengan toleransi. Ternyata setelah banyak penjelasan mengenai faktor-faktor keagamaan, faktor-faktor modern, ternyata toleransi dan pluralisme itu ternyata sangat berbeda. Karena pluralisme itu merupakan salah satu bentuk hukum kesetaraan, sedangkan toleransi itu hanya sikap yang memandang kalau kita itu harus saling menghormati antara sesama. Maka dari itu, buku ini sangat menarik bagi kalian yang ingin mengetahui apa sih Islam itu menurut pandangan pluralisme itu menurut pandangan dari agama Islam. Nah, selain itu menjelaskan mengenai keagamaan Islam, buku ini juga menceritakan tentang zaman-zaman peradaban Nabi Muhammad SAW dan juga di zaman-zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Nah, pada masa-masa kekhalifahan ini, mereka juga menjelaskan masa-masa di mana pluralisme itu ada atau hukum-hukum kesetaraan itu sama, yang dimana itu pada saat itu di Madinah itu banyak sekali kaum Muslim dan juga kaum Nasrani yang saling berjualan, saling berinteraksi dan bertransaksi. Maka dari itu buku ini sangat menggambarkan apa sih bentuk dari pluralisme itu yang sebenarnya, dan juga bagaimana sikap toleransi yang harusnya bagi kita umat Muslim dan maupun umat-umat yang lainnya gitu. Jadi memang buku ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pluralisme dan Islam itu sendiri. Nah, itu untuk isinya. Tapi kalau ingin kalian lebih lanjut memahami isinya, mungkin saya akan bahas lagi juga mengenai tokoh-tokoh yang penting. Nah, tokoh-tokoh yang penting itu banyak, ya khususnya ya Nabi Muhammad dan juga tokoh-tokoh lainnya itu seperti Hadis Bukhari, karena buku ini tuh sangat mirip dengan kisah-kisah Nabi, dan juga memang banyak sekali menganut atau mengangkat kisah-kisah Nabi dan juga perjalanan Nabi dan juga peradaban-peradaban di masa kejayaan Islam dan Islam lainnya. Nah, pada saat itu memang banyak sekali hal-hal yang membuat konflik antara umat beragama, baik yang Muslim, Nasrani, dan yang umat-umat lainnya gitu. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dengan isi buku ini, mungkin kalian dapat langsung membaca buku ini. Nah, ini untuk isinya. Nah, kita bakal lanjut ke sampulnya. Tadi kan kita udah ke isinya, kita bakal lanjut ke sampulnya. Sampulnya itu mungkin saya singkat aja. Sampulnya itu tidak terlalu estetik atau tidak terlalu menjaga lah, tapi cukup bagus untuk menjaga kerapihan atau kenyamanan dari buku ini gitu. Ini itu untuk dari bagian front dan bagian belakang, atau bagian cover dan juga belakang. Nah, itu juga udah isi, udah saya jelaskan. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini setelah saya sudah membacanya beberapa hari yang lalu. Nah, yang pertama untuk kelebihan. Yang pertama yang paling saya tahu dari kelebihan buku ini adalah buku ini sangat banyak sekali mengandung kisah keagamaan dan juga kisah Islam, dan juga banyak sekali mengandung contoh-contoh dari Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Makanya buku ini sangat menarik bagi kalian itu yang tertarik dengan apa sih hadis dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pluralisme dan lain-lain sebagainya. Dan juga di sini juga mengisahkan tentang perjalanan Nabi yang bakal bikin kalian semakin tertarik dengan dalam membaca dan lain-lain sebagainya. Dan juga di sini juga mengisahkan tentang perjalanan Nabi yang bakal bikin kalian semakin tertarik dengan dalam membaca buku ini. Nah, untuk kekurangannya yang paling pertama saya lihat adalah dari bukunya. Bukunya itu terkesannya memang sangat kelihatannya murah, atau bahasanya kayak ya nggak terlalu kayak buku-buku yang zaman sekarang lah, yang covernya itu sangat bagus. Kalau ini kan kayak bisa dibilang kayak hanya hasil printan ya. Tapi menurut saya itu udah cukup bagus, walaupun kekurangan dari situ. Tapi dari segi bacaan dan dalam itu udah bagus banget. Nah, itu adalah review singkat dari saya Azra Fiandoko mengenai buku Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan. Nah, kalau kalian tertarik untuk membaca buku ini, kalian dapat membelinya di toko-toko terdekat atau mungkin di toko buku terdekat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Azra Fiandoko pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan review buku saya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.